hatinya harus ada bersama dengan Allah. Kalau hatinya nggak bersama dengan Allah, ketika memberikan hukum kepada orang lain, maka dilihat-lihat dulu. Wah, kayaknya kalau gue ngomong haram, gak enak sama dia ya. Nih ada dia nanya, ini hukumnya halal apa haram ya? Sebenarnya haram dalam hati dia. Tapi kalau saya ngomong haram, gak enak nanti. Kagak dipanggil-panggil lagi sama dia. Oke, diputer-puter gitu. Itu namanya memberikan hukum, tapi tidak hudurul apa bisa. Namanya juga fikih. Sering saya sampaikan juga kan. Namanya juga fikih. Bapak mau yang halal, udah dalilnya. Enggak, saya pengennya yang haram. Nih dalilnya. Fikih itu begitu. Fikih itu begitu. Jadi jangan kaget sama fikih itu. Fikih itu yang mau bilang halal ada, yang mau bilang haram ada, yang mau bilang makruh ada. Dan terserah maunya mana. Nah kalau kemudian kita kayaknya kalau saya kasih halal bagus nih, dia seneng nih. Kalau dia seneng kan saya kan dipakai sama dia. Maka kemudian kita kasih dia hukum yang halal. Padahal menurut kita, menurut saya sih lebih condong kepada haram. Nah ini kan karena tidak hudurul qalbi ma'allah. Apakah terjadi kayak gini? Terjadi banget terjadinya. Saya baru tahu kayak gini ketika kuliah S2 di UI, baru ngerti saya. Oh ternyata begitu ya. Ada kawan yang bekerjanya di lembaga tentang saya sebut, pokoknya lembaga yang terkait dengan halal haram. Teman saya itu di kampus, terus dia bilang, dia kalau ada hukum, kalau ada pertanyaan, kalau ada kasus, ya udah dia kasih nih ya, ini hukumnya halal, cari dalilnya. Bukan bagaimana hukumnya ini halal apa haram, bukan. Dia langsung ini hukumnya halal, produk ini hukumnya halal, cari dalilnya. Bukannya ini produk halal apa haram ya, cari dalilnya. Ini produk halal apa haram, enggak. Tapi ini produk halal, cari dalilnya. Dan pasti dapat itu, pasti ada. Oke, sering saya namanya mau ngomong soal fikih, namanya juga soal fikih. Mau soal fikih, mau yang bilang halal ada, yang haram juga ada. Jadi, nah maka fikih tanpa tasawuf bisa fasik dia. Kenapa? Karena dia ketika menentukan hukum ma'a hudurul qalbi. Hudurul qalbinya itu bukan ma'a Allah. Menghadirkan hatinya itu bukan bersama dengan Allah, tapi ma'a dunia. Bersama dengan dunia, bersama dengan kepentingannya dia. Itu yang kemudian membuat hancurnya hukum. Kenapa? Karena hatinya bukan hudur bersama dengan Allah. Wa qiraatul Qur'ani zikrun. Baca Quran juga zikir. Nah kalau dibaca Quran, karena baca Qurannya adalah zikir, baca Qurannya ini harus hudurul qalbi. Wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar zikir. Amar ma'ruf nahi munkar zikrun, itu juga adalah zikir. Orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah zikir. Nah kalau ada orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tidak hudurul qalbinya ini bukan bersama dengan Allah, maka dia pasti pakai nafsu itu. Amar ma'ruf nahi munkarnya pasti pakai nafsu itu. Kalau dia hatinya tidak menggunakan tidak bersama dengan Allah, tidak bersama dengan Allah. Saya kita menentang pemerintahan yang ada misalnya gitu. Itu kan amar ma'ruf nahi munkar. Kita mencegah, kita mengatakan sesuatu yang ma'ruf, mencegah. Tapi kan kalau sudah seperti yang ada di Twitter kita berita, main fisik, kemudian ngata-ngatain sesuatu yang buruk, kan udah pakai nafsu, tidak lagi menggunakan ma'ruf. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu adalah zikir. Karena dia zikir, maka harus hudurul qalbi ma'allah. Fal ibadatu tatanawwa'u, ibadah itu bermacam-macam. Wal mazkuru fiha wahid, tapi yang diingat di dalam ibadah cuma satu. Siapa? Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mau ibadah apa saja yang diingat cuma satu, yaitu Allah. Ingat kepada Allah, bahasa Arabnya zikrullah. Sholat yang diingat dalam sholat Allah. Orang zakat yang diingat dalam zakat adalah Allah. Haji yang diingat dalam haji adalah Allah. Semua perbuatan ibadah itu yang dituju cuma satu, yang diingat, yang harus dijadikan ingatan. Dan patokan itu harus satu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa masar Allahu lil ibadati wa ta'at illa bizikrillah. Allah tidak mensyariatkan ibadah-ibadah kecuali untuk ingat kepada Allah. Ada orang sholat nggak ingat kepada Allah, gagal sholatnya. Ada orang puasa nggak membuat dia ingat kepada Allah, pahala puasanya gagal dia. Ada orang zakat, tapi zakatnya itu tidak membuat dia ingat kepada Allah, maka gagallah zakatnya dia. Dan seterusnya. Kenapa? Karena semua ibadah yang disyariat sama Allah tujuannya satu, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu bahasa Arabnya zikrullah, ingat kepada Allah. Maka di Quran dikatakan wala zikrullahi akbar. Niscaya zikir kepada Allah, ingat kepada Allah akbar, itu paling besar. Kalau udah paling besar, nggak ada lagi yang besar-besarnya lagi. Gak ada yang paling besar kecuali ingat kepada Allah. Nah, ulama-ulama tasawuf kemudian memikir ingat kepada Allah ini bagaimana caranya. Agak susah juga, kemana-mana subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu subhanallah alhamdulillah. Meskipun itu timbangannya berat, itu kan dua kalimat yang enteng tapi timbangannya berat, tapi kan sulit untuk diucapkan kapan saja, di mana saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, kan pendek tuh, tapi sulit juga untuk menzikirkan ini di mana saja, kapan saja. Nah, maka yang dipilihkan adalah Ismullahil A'zam, nama yang paling agung, nama yang paling besar. Siapa itu? Allah. Maka zikirnya adalah Allah. Kapanpun, dimanapun, yang dizikirkan adalah Allah. Nah, ini disebut dengan Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Enggak, saya pengen zikir saya ini selawat nariyah. Ya nggak apa-apa, tapi apa bisa selawat nariyah dipakai, diingat, dibaca kapanpun, dimanapun? Kan susah. Lagi ngobrol begini, lagi dengerin zikirnya, kan susah. Enggak, zikir saya ini zikir misalnya tasbih, subhanallah, 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 kan tetap susah. Nah, dipilihkan dengan kata nama Allah. Itu kan dalam hati, kapanpun, dimanapun, lagi apapun. Kenapa? Biar intinya dapat. Semua ibadah ingat kepada Allah. Wa innana in qulna, dan sesungguhnya kami, jika kami mengatakan inna suyuhal arifina billah yurabbuna muridina bi tariqi zikr, kalau kami bilang sesungguhnya semua para guru-guru ahli makrifat selalu mendidik para muridnya melalui metode fikir. Ini kalau kami mengatakan semua orang-orang makrifat kalau mendidik muridnya itu pasti melalui zikir, metode zikir. Nah, yang dimaksud dengan ini fala naqsud annahum yanhauna an ghairi minan ta'at. Ini yang dimaksudkan adalah bukan berarti mereka ini mencegah dari selain zikir. Ini kan dipahami kan salah dulu. Zikir, katanya zikir aja. Sholat enggak, puasa enggak, zakat enggak, zikir aja. Enggak, yang penting saya ingat. Udah sholat, udah kapan? Barusan kapan? Ya saya ingat sholat. Ingat kepada Allah adalah sholat. Itu yang kemudian disebut dengan kaum
jahili. Kalau dibilang para murid, para guru ini mengajarkan muridnya itu udahlah zikir aja, udah zikir aja. Mau ngapain ini zikir? Pokoknya zikir aja. Kalau dibilang begitu bukan berarti yang lainnya enggak. Bukan yang maksud, oh berarti kagak sholat dong, berarti kagak puasa dong, berarti kagak ini dong zikir doang dong, berarti kagak kerja dong zikir doang. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksudkan itu innama naqsudu annahum yuzakunal arwaha fi janbillah min tariqi sufiyah min zikrillahi ta'ala jama'atin wa furadah. Yang dimaksud adalah bahwasanya orang-orang para guru-guru makrifat itu membersihkan ruh-ruh, mensucikan ruh-ruhnya itu di sisi Allah dari metode menggunakan zikrillahi ta'ala, menggunakan metode zikir kepada Allah jama'atin wa furadah, baik secara berkelompok maupun secara sendiri-sendiri. Wa kadzalika seperti itu juga ila janibil ibadah, di sisi ibadah as-syar'iyyah yang disyariatkan, al mafrudati minha yang difardukan, wal masnunati yang disunnahkan, wal mandubati dan yang dianjurkan, li annahal asasul matinu, karena ibadah-ibadah itu menjadi pokok yang kokoh. Allah itu benar alail kamalatut tarbawiyatur ruhaniyah, yang dengan itu dibangunlah kesempurnaan-kesempurnaan di dalam pendidikan ruhani. Jadi apa yang dimaksud dengan itu? Yang dimaksud adalah kenapa kok metodenya zikir? Karena zikir itu bisa membuat ruhnya menjadi bersih. Baik dia zikirnya sendirian maupun rame-rame. Pun juga begitu di dalam sisi ibadah syariahnya, dalam ibadah syariat. Kalau ibadah syariatnya ini di dalamnya nggak ada zikir, maka jadi kosong.